wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan telah berlalu 6 syarat salat, yaitu suci dari hadas, suci dari najis, masuknya waktu, menghadap kiblat, menutup aurat dan niat. Dua yang pertama yaitu suci dari hadas dan suci dari najis dibahas secara panjang lebar dalam kitab Thaharah, kitab bersuci. Sementara 4 berikutnya telah dibahas dalam kitab Shalah di awal-awal. Dan sekarang kita sampai pada halaman 77 dari buku terjemah Bab Sifatis Shalah, bab sifat salat. Sifat maknanya tata cara. Sifat artinya tata cara. Dan kitab-kitab yang membahas tentang sifat salat Nabi, tata cara Nabi amatlah banyak, baik dari kalangan mazahib al-arba'ah, mazhab yang 4 seperti yang dasar adalah Mukhtasar Al-Qaduri dari Hanafiyah, kemudian Fiqhu Ahlil Madinah Ibnu Abdil Bar dari Maliki, Matan Abu Syuja' dari Syafi'i, dan di antara kitab Hanabilah dari mazhab Hambali juga yang dasar amatlah banyak, seperti Zadul Mustaqni, Dalilut Talib, kemudian Bidayatul Abid, dan termasuk ini ya Manhajus Salikin. Sementara yang menyendirikannya seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Sifatus Salatin Nabi, dan juga Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan juga Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dan lain-lain. Yang ceramah di manuskripsi, ditekskan seperti sifat salat Nabi, hasil ceramah dari Dr. Abdul Aziz Al-Khudair, dan lain-lain. Berkata penulis, yustahabbu an ya'tiya ilaiha bisakinatin wa waqar. Yustahabbu, disukai, dianjurkan, an ya'tiya, untuk mendatangi, ilaiha, kepada salat, bisakinatin, dengan keadaan tenang, wa waqar, dan wibawa, yakni tidak isra, tidak gerusa-gerusu, tapi tetap berjalan dengan tenang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinati wal waqar." Apabila kalian mendatangi salat, maka datangi dengan tenang dan wibawa. Artinya jangan berlari, baik lari kencang maupun lari kecil, tapi tetap berjalan meskipun sedang iqamat. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah." Apabila iqamat sudah dikumandangkan, fala ta'tuha tamsun, jangan mendatanginya dalam keadaan berlari. Watuha tamshun, tapi datangi dengan berjalan biasa. Alaikumus sakinah,
ya hendaknya kalian tetap tenang, yakni tidak lari, tapi dengan berjalan tenang berwibawa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian jumpai maka salatlah. Artinya yang kalian jumpai bersama imam maka ikutilah. Wama fatakum fatimu, jika ada yang terluput maka sempurnakan. Yani tidak perlu khawatir, pahala berjamaah tetap mendapatkannya dan sempurna, tidak ada pengurangan. Maka tetap berwibawa dan tenang ketika menuju masjid, tidak boleh gerusa-gerusu. Maka ini diantara dalil yang menguatkan pendapat sebagian fuqaha, maka makruh, yakni tidak disukai, yakni masuk sholat di luar shaf, di luar shaf. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang ia bertakbir dari pintu masjid dan ikut rukuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berjalan ke shaf sambil rukuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma asyadda hirsaka wa la ta'ud. Alangkah semangatnya kamu, tapi jangan diulangi. Ini mengisyaratkan bahwasanya sah sholatnya orang tersebut karena dia semangat, tapi kurang utama. Hendaknya alaikumus sakinah, hendaknya kalian itu tenang ketika memasuki masjid, memasuki sholat, ya, tidak dengan gerusa-gerusu. Nah, jika ingin mendapati takbir ihram, tentulah datangnya lebih awal sehingga tidak perlu gerusa-gerusu. Nah, poin berikutnya, fa idza dakhala al-masjida qala bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmat. Apabila memasuki masjid, maka ucapkan, dianjurkan berdoa 5 permohonan. 5 kalimat. Menyebut Allah, menyebut Rasulullah, memohon ampun, meminta, dan berlindung dari setan. Ada 5 ya, ada 5 doa atau zikir ketika masuk masjid. Bismillah, dengan nama Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, salawat dan salam atas Rasulullah. Yang ketiga, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Ini permohonan ampunan. Yang ketiga, permintaan rahmat. Waftah li abwaab rahmatik, dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis yang lainnya tambahan, berlindung dari setan. Berlindung dari setan. Seperti doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha besar, kepada wajahnya yang mulia, kepada kekuasaannya yang terdahulu, dari gangguan setan yang dirajam. Berlindung dari gangguan setan. Ini menunjukkan bahwasanya zikir ketika masuk masjid itu ada 5. Ya, tasmiyah, yakni bismillah, sholawat, ampunan, rahmat, dan setan. 4 ini disebutkan dalam hadis Fatimah radhiyallahu anha kama fi Sunani Ibni Majah. Dia berkata, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid membaca doa ini. Sementara doa yang kita kenal adalah doa yang lebih ringkas dari itu, dari sahabat Nabi Abu Humaid atau Abu Usaid radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah falyaqul."
Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka bacalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini yang ringkas, yang paling sahih. Yang lainnya bukan dari Sahih Muslim, dari Tabrani, dari Ibnu Sunni, dari Ibnu Majah, dari Tirmizi, lain-lain. Ya, artinya jika jenengan pengen singkat, maka bisa pakai ini. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepadamu sebagian dari karuniamu. Baik, kita bahas dulu dua model ini. Ya, ketika masuk meminta karunia, ketika masuk minta rahmat, ketika keluar minta karunia. Disebutkan di antara alasannya adalah karena ketika orang masuk masjid itu mereka sedang mengejar akhirat. Maka mereka pun mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu berupa apa? Berupa diampuni dosa-dosanya, diterima amal solihnya. Maka dia memohon kepada Allah agar nanti sholatnya dia, tilawahnya, iktikafnya, taklimnya bisa menghapus dosa-dosanya dan amal solihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar rumah, maka orang ini bermaksud untuk bekerja, mencari karunia Allah. Maka doanya adalah, ya Allah, aku minta kepadamu karunia. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila telah selesai sholat Jumat, silahkan kalian bertebaran mencari karunia Allah. Hai orang-orang beriman, jika telah dipanggil Jumatan, tinggalkan jual beli. Ya, ketika telah selesai Jumatan, keluarlah mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan ini ya. Ketika masuk minta rahmat, keluar minta karunia. Jika ingin sempurna, baca 5 ini tadi. Tasmiyah, sholawat, ya, ampunan, rahmat, serta setan. 2 yang pertama dalam hadis yang lainnya, hadis Anas, Nabi SAW jika masuk masjid membaca Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hadis yang lainnya, jika Nabi masuk masjid, Nabi membaca Allahumma ghfirli, ya, Allahumma ghfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni aku dan bukalah pintu rahmatmu untuk. Artinya boleh nyicil 1 atau 2. Yang lebih utama adalah semuanya, membaca semuanya. Dan mengawali aktivitas dengan bismillah dalam syariat kita itu dianjurkan. Dalam hadis disebutkan kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar au aqta. Setiap urusan yang mulia yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus, yakni terputus kebaikan yang banyak barokahnya. Maka banyak aktivitas kita yang diawali dengan basmalah. Contoh makan bismillah, melepas pakaian bismillah, naik kendaraan ketika menaikkan kaki di pelana atau di kendaraan bismillah, senggama bismillah, menyembelih bismillah, berwudu bismillah, tayamum bismillah, mandi bismillah, cuci tangan bangun tidur bismillah, dan lain-lain. Dan sholawat yang untuk melengkapi, ya, kata Nabi SAW, ma min qaumin yajlisuna majlisan, adalah suatu kaum yang duduk di sebuah forum lalu mereka berdiri tanpa berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, illa kana alaihim tirah. Kecuali pada hari kiamat mereka akan menyesal. Insya'a azabah wa insya'a ghafarolah.
Jika Allah menghendaki akan menyiksanya atau Allah mengampuni mereka. Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang ketiga, Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Yang keempat, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan pintu rahmat diantaranya adalah diampunkan dosa. Ketika di awal sudah disebut menunjukkan rahmat Allah yang paling besar adalah ketika seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid membaca, a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha besar. Wa biwajhihil karim, dengan wajah Allah yang mulia. Wa bisultanihil qadim, dari kuasa Allah yang terdahulu. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Yani sebagai bentuk pengen maksimal ketika di masjid, lebih khusyuk, ya, lebih terhindar dari was-was, lebih sabar duduk. Karena kadang setan masuk hingga tidak khusyuk, lupa rakaat, ngeblank, atau dibikin nggak sabar hingga ia pengen keluar dari masjid. Maka butuh perlindungan dari setan untuk memaksimalkan waktu ketika di masjid. Kalau keluar mirip dengan ini. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik, ya, wa'simni minasyaitonir rajim, dan cegahlah aku dari setan yang dirajam. Nah, itu secara umum ya, ketika masuk masjid kesimpulannya dianjurkan berdoa. Jika pengen ringkas, bismillah kok, silahkan. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, silahkan. Allahumma firli, silahkan. Allahumma ftahli abwaaba fadlik, ya, abwaaba rahmatik, silahkan. Ya, mana yang paling mudah diingat. Juga urusannya juga longgar ya, apakah dibaca dengan berhenti dulu sampai sempurna, silahkan. Dibaca sesaat ketika masuk, silahkan. Sambil berjalan masuk, silahkan. Al-amru wasi', urusannya adalah longgar. Bahkan seandainya teringatnya setelah di tengah masjid dibaca, ya, lama nih, tidak ada masalah. Orang lupa ya, daripada gak sama sekali, mendingan dibaca. Berikutnya halaman 78. Wa yuqaddimu rijlahul yumna lidukhulil masjid. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Wal yusra lil khuruj min, dan kaki kiri ketika keluar darinya. Asal dari sunnah ini atau adab ini adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna fi tarajjulihi wa tanaulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan dalam menyisir rambut, dalam memakai sandal, dalam bersuci, serta dalam semua urusannya, yakni yang baik. Dan lebih tegas lagi, Anas berkata, minas sunnati, termasuk sunnah, yakni ada asal usulnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minas sunnati idza dakhaltal masjida antabda birijlikal yumna. Termasuk sunnah adalah apabila Anda masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Wa idza kharajta antabda birijlika al yusra. Apabila keluar masjid maka menggunakan kaki yang kiri. Nah, sunnahnya. Bagaimana jika keluar masjid sementara dianjurkan mendahulukan memasang sandal yang kanan? Caranya adalah
keluar dengan kaki yang kiri sambil menginjak sandalnya, ya, ya. Kemudian kaki kanannya keluar, maaf ya, ketika keluar masjid pakai kaki apa? Kiri ya. Kaki kiri dulu diinjakkan, ya, ke sandal, jangan dipasang dulu. Setelah itu kaki yang kanan dikeluarkan dari masjid sambil dimasukkan ke sandal. Maka yang pertama kali masuk ke sandal adalah kaki yang kanan. Demikian caranya. Ada sebuah cerita Syekh bin Baz rahimahullahu taala, orang buta ya, ulama besar di Arab Saudi, keluar masjid, beliau mencari-cari sandalnya karena buta. Lama nggak ketemu. Terus ada seorang muridnya yang menyodorkan kepada beliau sandal kirinya. Beliau ngecek kiri, dibiarkan, nggak dimasukkan. Sampai sandal kanannya didekatkan, beliau memasukkan yang kanan dulu, baru yang rahimahullah Syekh bin Baz. Sekarang berikutnya kita baca ya. Wa yakunu hadza dzikra illa annahu yaqul. Ketika keluar dari masjid maka membaca zikir ini, dan kecuali dia mengganti dengan waftahli abwaab fadlik, bukalah untukku pintu-pintu karuniamu. Terus sekarang kita lanjut halaman 79. Fa idza qama ila shalah qala Allahu akbar. Apabila ia berdiri kepada sholat, maka mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Allahu Akbar. Saya tanya, Akbar itu isim atau fi'il? Akbar. Akbar itu isim tafdhil. Kalau tafdhil berarti maknanya Allahu Akbaru min kulli syai'. Allah lebih besar dari segala sesuatu, itu jika dimaknai isim tafdhil. Yang lebih tepat adalah dia mudhof. Allahu akbarul asya. Allah akbarul asya. Ini dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan di antara faedahnya, mudhof ilaihnya itu disembunyikan untuk adab kepada Allah Ta'ala, bahwa tidak boleh Allah dibandingkan dengan apapun. Allah adalah yang maha besar. Kita nih sedang mau sholat, kita banyak masalah, masalah kesehatan, masalah ekonomi, ya, masalah gangguan, masalah ketakutan, kekhawatiran. Sekarang kita ingin menghadap Allah yang maha besar, agar Allah Ta'ala mengabulkan permintaan-permintaan kita. Makanya sholat itu adalah doa. Secara bahasa, as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat adalah berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, berdoa. Ya. Ketika sujud, berdoa. Duduk di antara dua sujud, berdoa. Sebelum salam, berdoa. Dalam kunut, witir, berdoa. Dan doa ini diawali dengan pujian sebelumnya. Subhana rabbiyal a'la, pujian. Subhana rabbiyal azim, pujian. Rabbana walakal hamdu, pujian. Dan di antara adab berdoa adalah memuji Allah dahulu. Nabi mendengar orang berdoa tanpa mengawali dengan memuji Allah, bersolawat. Ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa. Idza shalla ahadukum, apabila seorang dari kalian berdoa, maka awali dengan memuji Allah, lalu bersolawat kepada Rasulullah, lalu berdoa dengan apapun yang ia minta. Bahkan Al-Fatihah yang merupakan awal dari sholat kita, isinya pujian dan permohonan. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pujian. Ya, ihdinas siratal mustaqim, permintaan. Siratal dan seterusnya.
Nah, Allahu Akbar. Dasar dari awal sholat adalah ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang musii'us shalah, orang yang keliru sholatnya, terus Nabi mengajarinya. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Apabila kamu hendak sholat, maka berwudulah dengan sempurna, lalu menghadaplah kiblat, lalu langsung bertakbir. Kata fa di sini yakni tartib bila tarohi, langsung tanpa jeda, tanpa ada ritual sebelumnya, langsung Allahu Akbar. Ya. Nah, kemudian hadis Ali, dia berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Tirmizi, miftahu sholat at-tahur, kunci sholat adalah bersuci. Wa tahrimuhu at-takbir, yang mengharamkan adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkan adalah salam. Yakni yang menjadikan haram makan, minum, ngobrol, takbir itu. Yang menjadikan halal lagi makan, minum, ngobrol, salam itu. Maka setarnya takbir, finishnya adalah salam. Kalau umroh ibaratnya ihram di mikot itu takbir, tahallul dengan cukur rambut itu adalah salam. Selama masa ini dilarang untuk bagi orang yang ihram ya, larangan orang yang ihram seperti pakai parfum, ya kan, membunuh binatang dan seterusnya. Nah, baik. Allahu Akbar. Fuqaha sepakat lafal takbir adalah Allahu Akbar. Hanya saja Imam Syafi'i berpandangan ya, jika menggunakan akbarnya pakai al maka boleh Allahul Akbar. Karena secara bahasa Arab ketika khobar itu ma'rifat maka dia lebih kuat daripada nakirah. Jadi hanya Allah yang paling besar. Maka Syafi'i mengatakan boleh. Abu Hanifah mengatakan seandainya menggunakan selain akbar, selama itu sifat Allah, maka boleh. Allahu a'zam, Allahu rahman, Allahu rahim. Boleh. Cuma pendapat ini diingkari oleh banyak ulama, karena yang lebih tepat adalah mengcopy paste Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengajari orang yang sholatnya keliru dengan ucapan Allahu Akbar dan tidak mengganti yang lain. Ini pendapatnya Malik, pendapatnya Syafi'i, Malik dan Ahmad paten hanya boleh dengan Allahu Akbar, tidak selainnya. Mereka sepakat Allahu Akbar itu rukun sholat, ya, rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Unsur di dalam sholat yang harus ada, ketiadaannya tidak dianggap sholat. Rukun jika ditinggalkan meskipun lupa, maka sholatnya batal. Contoh. Masuk sholat tanpa takbir, ya, dan dia salam, sampai salam 4 rakaat, maka dikatakan sholatnya tidak sah, karena tidak takbir. Yang ditakbir ihram. Kemudian ini yang penting juga. Berkata Ibnu Hubairah rahimahullah dalam kitabnya Ikhtilaful A'immatil Fuqaha atau ulama, ya. Wa ajma'u, mereka sepakat, yakni Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, bahwa tidak dikatakan membaca kecuali dengan an-nutqu. Nutku itu artinya bersuara.
bersuara. Dan suara itu mustahil kecuali dengan menggerakkan bibir. Maka ijma' ulama, kesepakatan para ulama, ya, termasuk selain dari 4 mazhab, bahwasanya dikatakan qiraah membaca jika ada tahrikus syafatain, gerakan kedua bibir. Lalu mereka berselisih pendapat, apakah juga disyaratkan adanya suara? Ya. Jumhur ulama mengatakan disyaratkan adanya suara. Ini pendapatnya Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Minimal adalah yusmi'u nafsahu, memperdengarkan diri sendiri. Apa bedanya membaca lirih dengan keras? Kalau keras, orang lain tetangga dengar. Kalau lirih, diri sendiri dengar. Itu bedanya ya antara baca lirih dengan baca keras. Baca sir dengan jahar. Kembali. Mereka sepakat, dikatakan membaca itu jika menggerakkan kedua bibirnya hingga keluar huruf-hurufnya. Lalu mereka berselisih pendapat, apakah harus ada suaranya? Bersamaan mereka sepakat ya bahwa yang paling sempurna ada suara minimal didengar oleh diri sendiri. Kebanyakan ulama mengatakan disyaratkan ada suaranya, lahu saut, ada suaranya. Ini pendapat ya Hanafiyah, kemudian maaf ya, ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Maaf saya keliru ya. Ini pendapat apa ya? Pendapat jumhur lah, pendapat jumhur ulama. Pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Adapun Hanafiyah berpandangan ya, tidak disyaratkan ada suaranya. Ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah yang merujuk kepada pendapat As-Tsauri dan juga diikuti oleh Ibn Utsaimin, Ibn Baz dan juga Ibnu Qayyim rahimahumullah. Tapi jumhur mengatakan harus pakai suara. Tapi mereka sepakat harus ada gerakan bibir. Contoh kasus orang yang dikatakan tidak membaca tapi membatin. Ya. Dia hanya seperti ini. Dia apakah sudah masuk sholat ataukah belum? Belum. Ini kesepakatan ulama ataukah khilaf? Sepakat. Baik 4 mazhab maupun ulama yang di luar mazhab. Sepakat. Karena minimal dikatakan membaca jika tahrikus syafatain, adanya gerakan bibir. Dalam Sunan Ibnu Majah Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ana ma'a abdi idza huwa zakaroni wa taharrakat bi syafatah. Aku akan senantiasa bersama hambaku selama hambaku itu mengingat aku atau berzikir kepadaku dengan menggerakkan kedua bibirnya. Dan membaca ini berlaku untuk semua jenis bacaan. Di dalam sholat ada 4 bacaan yang rukun. 1 takbir ihram, 2 al-fatihah, 3 tasyahud akhir, yang keempat salam. Itu yang rukun. Yang wajib lebih banyak lagi. Contoh subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, subhana rabbiyal a'la, rabbil firli, tasyahud awal, doa, semuanya bacaan. Maka tidak sah kecuali gerakan bibir. Contoh lagi kasus. Orang ketika salam hanya tolah-toleh. Pertanyaan, dia sudah keluar sholat ataukah belum? Kok ragu? Sudah atau belum? Belum. Ini ijma ulama ataukah khilafiyah? Ijma ulama. Kalau habis itu dia ngobrol,
batal sholatnya, ngobrol di dalam sholat. Nah, itu penting ya dalam masalah membaca, harus ada gerakan bibir. Nah, berikutnya berkata penulis, wa yarfa'u yadayhi ila hadhi mankibaihi au ila syahmati udhunaihi, dan mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dua pundak atau sejajar dengan syahmah, telinga. Syahmah itu ini tempat cincin, maaf apa? Tempat anting-anting. Ini syahmah. Atau sampai apa namanya ini? Apakah cuping ini? Cuping ataukah bukan? Apa namanya ini? Ya, telinga bagian bawah. Ya. Yakni dianjurkan mengangkat tangan sejajar bahu seperti ini ya, atau sejajar dengan telinga ya. Oke. Pada 4 tempat. 1 takbir ihram, 2 ruku, 3 bangkit dari ruku, 4 bangkit dari rakaat yang kedua. Kita baca. Fi arba'ati mawadhi, pada 4 tempat. 1 inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, yakni takbir perdana ketika sholat. Takbir bacaan Allahu Akbar, ihram artinya haram. Karena takbir ini menjadikan haram makan, minum, ngobrol. Yang awalnya boleh. Maka takbir ihram. Wa inda ruku, ketika ruku juga angkat tangan. Ya. 3. Wa inda raf'i min, ketika bangkit dari ruku. Ya. Yang keempat, wa indal qiyam minat tasyahudil awal, ketika bangkit dari tasyahud awal. Bangkit dari rakaat yang kedua. Kama sahhat fi dzalikal ahaditsu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah sahih dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mendengarkan azan terlebih dahulu. Sebelum dilanjut, barangkali ada pertanyaan. Oke. Hmm. 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 Nah, untuk bacaan Allahu Akbar, apakah makmum juga membaca ataukah cukup diwakili oleh imam? Pertama, mereka sepakat ia disyariatkan dibaca oleh imam dan munfarid. Imam dan munfarid harus membacanya. Ya. Takbir apa ini? Takbir intikal ini ya. Kalau takbir ikhram semuanya wajib baca. Baik makmum, imam, munfarid. Kalau pertanyaannya takbir intikal, takbir perpindahan, maka khusus untuk makmum ulama khilaf pendapat. Berkata Abu Hanifah dan Hanafiyah, ya, bacaannya makmum sudah diwakili oleh imam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imam, fa qira'atul imam lahu qira'ah." Siapa yang punya imam, maka bacaan imam mewakili bacaan. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, juga wajib membacanya. Wajib membacanya. Maka dari sini makmum juga harus membacanya. Cuma
bedakan ya antara takbir ihram sama takbir intiqal. Hukumnya beda. Kebanyakan ulama mengatakan takbir perpindahan itu sunnah. Seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, sunnah. Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Apa bedanya wajib dengan rukun? Sengaja meninggalkan rukun, batal salatnya. Ya, maaf ya, saya ulang. Lupa dari rukun, batal salatnya, lupa lo ya. Lupa dari wajib, itu tidak batal. Dimaafkan. Dimaafkan. Bedanya antara wajib dengan rukun menurut definisi Hanabilah. Maka dari sini untuk hati-hati kita membacanya juga. Samping untuk menambah pahala. Apalagi kalau nggak baca, kadang bisa kemana-mana pikirannya. Maka diikat pikiran kita dengan gerakan di lisan. Demikian. Allah. Nah, ada lagi yang lain. Nih. Nih. Hmm. 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 Oh iya. Hmm. Baik. Cukup bagus ya pertanyaannya. Pertama dulu ya. Syarat takbir ihram dikerjakan dengan berdiri sempurna menghadap kiblat. Seandainya dia takbir dalam kondisi sedang pergerakan dari berdiri, maka belum sah. Dikatakan sah takbirnya ketika dia sudah berdiri sempurna, bukan bungkuk, hendak rukuk, bukan. Makanya rukun sholat yang pertama adalah berdiri dan takbir ihram. Artinya takbir ihram itu dibaca ketika berdiri sempurna bagi yang mampu. Kalau sakit kan beda uzur ya, beda cerita. Bagi yang mampu maka dibaca ketika berdiri sempurna. Dan takbir ini adalah ucapan ya, bukan angkat tangan. Angkat tangan namanya raf'ul yadain, hukumnya sunnah. Kalau masbuk maka baca Allahu Akbar, langsung dia ruku. Pertama. Yang kedua, habis takbir ihram, takbir lagi, takbir intiqal, hukumnya sunnah. Allahu Akbar. Dalam hal ini, semua ulama sepakat sunnah, termasuk Hanabilah. Yang tadi mengatakan wajib ya, ketika takbir intiqal, tapi ketika takbir masbuk itu hukumnya sunnah ittifaq para ulama. Tapi seandainya ia hanya mencukupkan dengan takbir ihram, maka mencukupi. Allahu Akbar, langsung dia ikut ruku. Nah, dikatakan dia mendapati ruku, dalam sholat, dikatakan seseorang mendapatkan satu rakaat jika dapat rukuknya imam. Man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka sholat. Siapa yang mendapati rukuk dalam sholat, maka ia dapat sholat. Artinya dapat satu rakaat. Maka jika dia ketika takbir ya, ketika takbir imam masih ruku. Ketika ia hendak ruku, imam sudah ganti shift sama kita. Nah, maka dalam hal ini kita nggak dapat. Tapi sah sholatnya, kita ikut aja nanti bangkit, nanti nambah satu rakaat. Satu rakaat. Karena kita belum terpenuhi syaratnya, yaitu tumak ninah, diam sesaat bersama imam, baca subhana rabbiyal azim sekali. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, ya, silakan. Hmm. Begini. Yang pertama, doa masuk masjid karena anak belum baca para ulama gimana mekanismenya, maka kembali kepada asal urusannya longgar. Kalau bilang mana yang lebih utama, anak tidak tahu. Apakah ketika sebelum masuk pagar, apakah ketika sudah masuk pagar, ataukah ketika sudah menginjakan kaki, ya perkaranya longgar, mana yang paling mudah bagi jenengan. Tapi kalau yang lebih utama yang mana, saya katakan Allahu a'lam. Berikutnya terkait dengan Masjidil Haram. Ya, Syekh bin Baz pernah ditanya, apa hukumnya wanita iktikaf di hotel? Hotel yang ada di kawasan Masjidil Haram. Beliau mengatakan mudah-mudahan termasuk bagian dari iktikaf di Masjidil Haram. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Saat itu Nabi ada di rumah Aisyah, bukan di maaf ya, saat itu Nabi Muhammad berada di rumah seseorang, bukan di sekitaran Ka'bah. Seakan-akan ya setiap kawasan yang ada di situ masuk kategori Masjidil Haram. Gak harus di dekat dengan tempat tawaf manusia. Tapi kalau mengatakan yang lebih utama adalah lebih dekat kepada Ka'bah, tempat tawafnya. Ya, ini fatwa Syekh bin Baz. Semulanya beliau berpandangan mengharapkan demikian ya kepada orang atau wanita yang iktikafnya itu di hotel mereka karena mungkin adanya uzur dan bisa ke bawah mendapatkan keutamaan demikian. Itu pula ya ketika sholat ya sholat jamaah ya, dengan orang-orang yang ada di Masjidil Haram itu dikatakan dia masih satu masjid jika satu mendengar suara atau dua dia melihat makmum yang di belakangnya, dan masih satu bangunan. Umpamanya wanita di atas, ya kan, hanya mendengar suara, maka boleh karena satu bangunan. Tapi kalau dia di teras rumahnya terpisah dengan jalan, maka telah beda bangunan, maka tidak sah ikut jamaah bersama imam di masjid tersebut. Nah, untuk kasus orang yang yang ada di hotel dekat dengan dengan Masjidil Haram, dia mendengar suara dan juga melihat jamaahnya, maka sebagian ulama mengatakan sah jamaah di situ. Allahu a'lam. Demikian. Nah, ini. Hmm. Oh ya, maksud dari mendapati rukuknya imam di dalam sholat, bukan di dalam masjid. Sehingga meskipun sudah di masjid, ya, tapi kalau dia tidak rukuk bersama imam di dalam rukuknya, maka dikatakan dia tidak mendapatkan satu rokaat. Gitu, maksudnya gitu, ya, bukan di satu masjid ya, tapi ikut rukuk bersama imam. Demikian ataukah ada yang lain maksudnya? Ya, jelas? Oke.
Hmm. Iya. Oh, iya. Iya, iya. Oh, iya. Beda kasus ya. Eh, nah, ini beda kasus. Karena pisang bisa dimakan, kalau HP nggak bisa dimakan. Tapi membedakan ya. La sholata bihadratit to'am. Tidak ada sholat ketika sedang ada hidangan makanan. Artinya orang yang sedang makan dianjurkan sampai selesai dulu, meskipun ketinggalan rokaat. Ya, di situ misalkan ada makanan situ ya, makan dulu sampai selesai, sampai puas, sampai cukup lah. Baru nanti dia masuk gabung ke apa namanya ke ke soft. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan tidak sah sholat ketika sedang makan. Ya, dia sedang menahan lapar, sedang makan atau sedang ada hidangan, dia paksa sholat. Versinya Ibnu Hazm tidak sah. Tapi jumhur mengatakan sah disertai dengan makruh. Itu, yang pertama. Yang kedua, seseorang yang masuk soft kapanpun, masuk sholat kapanpun maka mendapatkan pahala. Maka dianjurkan segera masuk jika ingin dapat tambahan pahala. Cuma kalau dia masuknya setelah imam rukuk, maka tidak dapat satu rakaat, tapi dapat pahala lah, jabarannya dapat. Allahu a'lam. Nah, hmm. Nah, nah, doa-doa yang dianjurkan dibaca itu yang paling utama dibaca ketika sedang aktivitas. Ya, Bismillah di tangan sudah Bismillah. Bismillah kata Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, Nabi menginjakkan kakinya di pelana sambil membaca Bismillah. Dia sudah aktivitas berkendara, kaki masuk ke pelana baca Bismillah. Ini yang paling utama. Yang lebih longgar adalah boleh dibaca sesaat sebelumnya atau ketika setelah beraktivitas, maka tidak ada masalah. Al-amru wasi', urusannya longgar. Nah, ada lagi jamaah, silakan. Hmm, hmm, hmm. Ya, perkara sunnah jika diambil satu boleh, diambil banyak lebih utama. Orang rumah membaca apa? Bismillah wassalatu wassalam bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Terus Allahumma inni a'udzubika an adzilla aw dzalla dan seterusnya. Naik kendaraan ya Bismillah. Terus
alhamdulillah, subhanallah dan seterusnya. Berangkat ke masjid berarti doa lagi ya. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nuran dan seterusnya. Masuk ke masjid ya. Baca doa lagi ya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya. Ke toilet dulu. Ya terusnya. Ya kita mau borong pahala silakan. Nah, Ana cukup sampai di sini ya. Untuk masalah mengangkat tangan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah yang lebih tahu. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.